Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Safria dengan NIM 2201010062. Di sini saya akan mendemonstrasikan lab 6.5 yaitu troubleshooting kontainer atau memecahkan masalah kontainer. Lab ini berfokus pada keterampilan untuk mendeteksi, menganalisis, dan memperbaiki masalah yang terjadi pada kontainer. Tujuan dari bagian ini adalah untuk mencari dan memperbaiki kesalahan pada aplikasi Quetes-API agar bisa berjalan sesuai yang diharapkan. Langsung saja di sini kita ke kode pertama, start lab troubleshooting -lab. Perintah ini dijalankan di terminal untuk memulai lab dan memunculkan kontainer serta file yang diperlukan. Enter. Tunggu sebentar. Di sini terlihat 0 passing dan 6 filing. Script lab akan terus memantau apakah kamu sudah menyelesaikan tujuan-tujuan dari lab ini. Biarkan script ini tetap berjalan di satu tujuan dari lab ini, dan kerjakan langkah-langkah lab dari jendela terminal yang berbeda untuk menyelesaikan 6 filing tersebut. Kita buka terminal baru, ini Windows. Setelah itu kita ke 1.1 run development ps command with the -a option to show stop container, yang dimana jalankan perintah development ps -a untuk menampilkan semua kontainer termasuk yang sudah berhenti. Akan memperhatikan tidak hanya kontainer yang aktif tetapi juga yang statusnya excite, create, dan dead. Gunakan perintah yang development ps -a. Ctrl C, Ctrl V, Enter. Terus kita ke 1.2, baca log dari kontainer Quetes UI dengan perintah podman log untuk mencari tahu kesalahan saat startup. Langkah 1.2 ini bertujuan menemukan penyebab pasti kenapa kontainer Quetes UI tidak bisa berjalan dengan perintah. Kita copy, Ctrl C, Ctrl V, Enter. Nah, masalah ini biasanya disebabkan oleh kontainer Quetes UI tidak berada dalam jaringan yang sama dengan kontainer Quetes-API -v1, sehingga tidak bisa resolve nama host tersebut menjadi alamat IP. Kita ke langkah 1.3, gunakan perintah podman inspect untuk mengetahui jaringan podman yang digunakan untuk saling berkomunikasi. Kita copy kodenya, Ctrl C, masuk ke open text dialog, Ctrl V, send. Langkah ini penting untuk memastikan semua kontainer berada di jaringan yang sama agar bisa saling resolve dan hostname. Enter. Kita lanjut ke bawahnya, kita copy, Ctrl C, masuk ke open text dialog, Ctrl V, share. Enter. Setelah itu kita ke kode ini, copy, Ctrl C, open text dialog, Ctrl V, dan send. Setelah itu kita enter. Setelah itu kita ke 1.4, dimana 1.4 ini
pada langkah ini kita diarahkan untuk hapus kontainer Kuetes-UI yang sedang ada sekarang dengan perintah Podman rm Kuetes-UI. Ctrl C, masukkan ke sini, Ctrl V. Di sini ada ID kontainer dari Kuetes-UI yang berhasil dihapus. ID ini menjadi bukti bahwa perintah Podman rm Kuetes-UI telah dijalankan dengan sukses dan kontainer tersebut sudah tidak ada lagi. Lanjut ke langkah 1.5. Buat ulang kontainer Kuetes-UI dan hubungkan ke jaringan troubleshooting -lab. Kita copy kodenya, Ctrl C, masuk ke open text dialog, Ctrl V, send. Lalu enter. Ini menunjukkan ID kontainer baru yang menunjukkan bahwa kontainer berhasil dibuat dan dijalankan di latar belakang. Kita lanjut ke langkah 1.6, bahwa kontainer Kuetes-UI berhasil dijalankan. Kita masuk ke kode Podman, Ctrl C, Ctrl V, enter. Setelah itu kita ke langkah 2. Langkah 2 ini pastikan bahwa reserve proxy NGINX dalam kontainer Kuetes-UI dapat meneruskan permintaan kedua versi Kuetes API. Nah, di sini ada tabel. Tabel ini maksudnya jika pengguna mengakses versi V1 melalui localhost /2 /API/V1/Kuetes, NGINX akan meneruskan permintaan ke kontainer Kuetes API-V1 di port 8080. Nah, jika pengguna mengakses versi V2 melalui localhost /2 NGINX akan meneruskan permintaan ke kontainer Kuetes API-V2 di port 8081. Nah, kita lanjut ke 2.1. 2.1 ini kamu diminta menjalankan perintah dari dalam kontainer untuk menguji apakah rute URL path /API/V1 Kuetes dan /API/V2 sudah diteruskan proxy dengan benar atau NGINX gunakan localhost karena NGINX berjalan di kontainer tersebut. Kita salin kodenya, Ctrl C, masuk ke open text dialog, Ctrl V, send. Nah, setelah itu kita lanjut ke kode berikutnya, Ctrl C, masuk ke open text dialog, Ctrl V, send. Kita enter. Nah, kita lanjut ke 2.2. 2.2 ini selidiki apakah layanan Kuetes-API-V2 menggunakan port yang berbeda. Jalankan perintah podman logs pada kontainer Kuetes-API-V2 untuk mengetahui port yang digunakan oleh layanan tersebut. Kita copy podman logs Kuetes-API-V2, Ctrl C, masukkan ke sini, Ctrl V, enter. Nah, yaitu di sini kita lanjut ke 2.3. 2.3 ini kamu diminta memeriksa isi file konfigurasi NGINX untuk melihat bagaimana permintaan diarahkan, khususnya untuk endpoint /API/V2. Copy kodenya, Ctrl C, masuk ke teks dialog, copy, send. Setelah itu kita enter. Lanjut ke 2.4, di mana kamu diminta mengecek file konfigurasi versi terbaru yang sudah disiapkan di direktori lokal pengguna untuk memastikan perubahan sudah dilakukan.
Kita copy kodenya, Ctrl C, masuk ke open text dialog, Ctrl V, share, kita enter. Nah, setelah itu kita ke 2.5. 2.5 ini kamu diminta menghapus kontainer Kubernetes-UI secara paksa agar nanti bisa dijalankan ulang dengan konfigurasi baru. Kita salin kodenya, portman rm minus Ctrl C, Ctrl V, enter. Nah, lanjut ke 2.6. Kamu diminta untuk menjalankan ulang kontainer Kubernetes-UI dengan file konfigurasi yang telah diperbarui menggunakan bin mode untuk memastikan perubahan tersebut diterapkan di dalam kontainer. Kita copy, Ctrl C, masuk ke open text dialog, Ctrl V, share, lalu enter. Dan kita lanjut ke langkah 3. Setelah menjalankan ulang kontainer Kubernetes-UI, kamu perlu memastikan bahwa aplikasi berjalan dengan baik di port yang benar atau port 3000 dan dapat diakses melalui browser. Buka browser dan masukkan URL localhost. Jika aplikasi dapat dimuat tanpa masalah, berarti semuanya telah dikonfigurasi dengan benar. Kita copy terlebih dahulu, Ctrl C, masuk ke aktivitas, itu terus Ctrl V, enter. Di sini sudah terlihat perintah ini akan menandai. Kita kembali ke terminal. Setelah itu terakhir di finish, kita copy labnya, Ctrl C, masukkan ke sini. Sebelum kita jalankan perintah ini, kita lihat dulu sebelumnya. Nah, di sini udah null passing dan null failing, yang berarti masalah sudah terselesaikan. Kita kembali lagi ke sini, lalu enter untuk menyelesaikan lab ini. Nah, udah selesai semua. Ini gunakan perintah lab untuk menyelesaikan latihan ini. Ini penting agar sumber daya dari latihan sebelumnya tidak mempergaruhi latihan berikutnya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.